Selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Nuri Y. Senang berjumpa lagi dengan kalian semua. Keinginan kita adalah pertanda dari kemampuan yang ada di dalam diri kita. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai keajaiban permukaan syaraf. Jadi kita mulai pembahasannya. Pada tahun 1990, seorang ahli urat syaraf berkebangsaan Italia dari Universitas Parma, Profesor Giacomo Rizzolatti, berhasil menemukan sesuatu yang menarik. Sesuatu apakah itu? Mari kita lihat. Mereka menemukan bahwa ada bagian tertentu dari otak kita yang bisa menyimpan ingatan akan terjadinya suatu gerakan motorik, lalu mengulanginya kembali tanpa kita sendiri pernah melakukan gerakan tersebut. Saya ulangi, tanpa kita sendiri pernah melakukan gerakan tersebut. Wow, ini sangat luar biasa. Mari kita lanjutkan. Sel-sel otak ini timbul dengan sendirinya pada saat kita sedang memperhatikan atau melihat suatu pekerjaan, hanya dengan memperhatikan atau melihat saja. Lalu, yang paling bertanggung jawab terhadap kenyataan yang cukup mengejutkan ini adalah sekelompok urat saraf di otak kita yang dinamakan permukaan syaraf. Permukaan syaraf ini tidak hanya aktif saat kita mengerjakan suatu, tetapi juga saat kita hanya sekedar melihat atau memperhatikan saja. Luar biasa, hanya melihat dan memperhatikan. Lalu kita tarik kesimpulan. Dengan mengetahui pengetahuan ini, kita mendapatkan kunci. Kuncinya adalah perhatikan suatu tindakan hingga selesai dengan sepenuh hati, maka tindakan tersebut akan tersimpan sebagai ingatan yang bisa kita gunakan nanti. Pengetahuan ini sangat erat dengan visualisasi, maka kita akan membahas mengenai kekuatan berdasarkan visualisasi. Pada tahun 1980-an, Dr. Dennis Waitley mengambil alih sebuah program visualisasi yang sangat menarik yang dinamakan Apollo Program. Seperti apa Apollo Program itu? Mari kita bahas di sini. Dia meminta para atlet peserta Olimpiade untuk membayangkan dan memainkan pertandingan yang akan mereka lakukan di dalam pikiran mereka. Kemudian, seluruh peserta tes dihubungkan dengan alat yang diberi nama biofeedback, seperti yang terlihat pada gambar di samping. Mari kita lihat hasilnya. Yang mengejutkan adalah meskipun para peserta tes hanya memainkan pertandingan di dalam pikiran mereka, namun otot-otot mereka menunjukkan reaksi seolah-olah pertandingan tersebut benar-benar terjadi. Wow, amazing. Jika mereka bertanya kepada para atlet ternama bagaimana mereka bisa bertahan sekian lama, memotivasi diri mereka dan selalu memperoleh kekuatan yang orang lain tidak sangka-sangka, maka jawaban mereka selalu sama. Mereka hanya berkonsentrasi penuh pada target dan apa yang akan mereka capai, kemenangan tentunya. Dari pandangan ini, akhirnya kita bisa mengerti pengaruh yang sangat besar dari visualisasi. Visualisasi mampu menguatkan keyakinan kita. Ketika keyakinan kita kuat, maka hal ini mampu mengoptimalkan medan resonansi kita. Semakin besar medan resonansi kita, maka semakin cepat pula visualisasi kita terwujud di alam nyata. Mari kita kembali ke pembahasan permukaan syaraf. Permukaan syaraf mampu menyimpan pengalaman dari orang lain yang Anda baca atau dengar atau Anda kagumi sebagai pengalaman bagi diri Anda sendiri. Permukaan syaraf membantu kita menirukan apa yang kita lihat dan kita dengar.
Kali ini saya akan memberikan tips. Apapun yang ingin Anda capai, bawalah ke dalam pengalaman Anda. Bagaimana cara orang lain berhasil mencapainya? Bacalah tentang kisah-kisah orang sukses, amati caranya, buat analisis dan jadikan pengalaman mereka menjadi pengalaman Anda sendiri. Ini adalah sebuah contoh buku tentang biografi. Dalam studi bahwa bacaan yang paling disukai oleh orang-orang yang sangat sukses dalam hidupnya adalah biografi dari orang-orang sukses lainnya. Dengan pengetahuan permukaan syaraf tadi, maka hal ini bukanlah hal yang mengejutkan. Dengan pengetahuan ini pula, kita harus bijak dalam menyaring apa yang ingin kita lihat dan apa yang ingin kita dengar. Hindari status atau konten yang berbau negatif dari orang lain yang berisi tentang pesimis, keluhan, dan lain-lain. Hanya diri kita yang mampu mengontrol apa yang harusnya diserap oleh permukaan syaraf. Bukan begitu? Selesai sudah episode kali ini. Terima kasih sudah menonton episode kali ini. Pada episode selanjutnya, kita akan membahas mengenai sebuah topik yang berjudul masukkan diri kita ke dalam medan resonansi. Silahkan subscribe channel ini dan like video ini untuk mendapatkan video-video menarik lainnya.